Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Baca Kemenkelip sekalian. Senang sekali kita semua bisa berkumpul kembali di sore hari ini di acara Ngobras atau Ngobrol bareng Sobat Baca Kemenkulip seri kedua. Perkenalkan, nama saya Rian yang akan membantu jalannya acara diskusi kita pada sore hari ini. Nah, Sobat Baca sekalian, di era teknologi sekarang ini pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Apalagi belakangan sempat nih viral di Instagram atau TikTok tentang tren yang bisa ngedit foto diri kita menjadi diri kita yang lain atau lebih populernya itu diri kita di universe yang lain melalui aplikasi edit foto yang berbasiskan AI ini. Nah, Sobat Baca sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Mas Bakhtiar Amaludin dari komunitas MOVJS. Selamat sore Mas Bakhtiar. Selamat sore Mas Nofrian, Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. oke Mas. Sebelum kita mulai nih, mungkin Sobat Baca juga penasaran. Sebenarnya komunitas MOVJS ini apa dan kepanjangannya itu apa sih? Oh ya, mungkin nanti saya jelaskan ketika ini aja ya, langsung ya. Oke, Nanti baiklah. ketika menjelang penyampaian dari kami. Oke. Oke, kalau gitu untuk topik yang pertama mungkin saya mulai dengan sebenarnya apa sih teknologi AI atau artificial intelligence ini menurut Mas Bakhtiar? Silahkan. Em, Mungkin selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Mas Nofrian atas undangannya pada sore hari ini, meskipun kita hanya bertemu di ruang virtual ya, tapi saya senang sekali bisa bertemu dengan ini sobat apa nih, sobat baca ya atau sobat Iya, buku. sobat baca. Nah, sobat baca ya, sobat baca semua. Eh, jadi sebenarnya kalau boleh, saya pengen ada beberapa sharing. Maksudnya kalau boleh saya share screen, jadi biar agak renyah sedikit penyampaiannya. Gimana Mas? Saya boleh share screen agar Oh, boleh ini boleh Mas, boleh Mas, boleh boleh. Mas ya. Ya. Ya, kebetulan apa namanya terkait dengan ini nanti saya langsung aja Mas ya. Jadi dari apa itu AI, terus kemudian AI itu untuk apa gitu dan sebagainya akan saya sampaikan di awal aja boleh Mas ya. Oh, boleh boleh. Jadi nanti Silakan. habis itu mungkin kami diskusi, kita akan berdiskusi mengenai ini gitu. Oh ya. Terima kasih sebenarnya. Jadi tadi sempat ditanya sebenarnya komunitas MOVJS itu apa ya. Jadi sebelum masuk ke materi, jadi saya dari komunitas MOVJS, sebenarnya itu komunitas pecinta IT di Kementerian Oke. Keuangan. Itu jadi uh, di sini ada juga nih beberapa teman dari MOVJS yang hadir. Ada saya kalau boleh sekalian menyapa ya, sekalian menyapa. Ada Mas Sukirno, ada Mas Tayar juga, mungkin ada beberapa, ada Mas Ananta nih, ada Mas Ananta, kemudian nanti mungkin ada beberapa lain yang akan menyusul gitu. Jadi kami ini komunitas yang sebenarnya IT, kalau orang lihat IT kan serius ya, tapi sebenarnya kami komunitasnya fun, jadi ngobrolin hal yang ringan gitu, tapi masih di seputaran domain IT. Jadi bukan untuk yang kerjaan juga gitu. Jadi kita kadang ngobrolin game gitu ya, kadang ngobrolin apa ya, ya perkembangan teknologi terkini tapi dengan cara yang santai gitu. Jadi eh, sebelumnya dengan apa ya tadi disampaikan bahwa saat ini kita memang sepertinya AI ini memang viral ya. Jadi ya sebenarnya dari dulu ya, tapi tadi saya mengutip apa kata dari Mas Novrian, ini sesuatu yang lagi viral-viral AI gitu ya. Dan banyak orang uh, rame-rame membahas masalah ini gitu, termasuk saya gitu. termasuk saya ikut-ikutan. Cuma bukan apa-apa, bukan itu karena mungkin memang selain saya salah satu orang yang menikmati perkembangan AI, menjadi saksi perkembangan AI, saya juga berusaha untuk terlibat dalam pengembangan AI itu sendiri gitu. Jadi ini sekalian perkenalan ini. Saya
mau disclaimer juga bahwa saya bukan expert di bidang AI, tapi ada beberapa pengalaman yang mungkin saya share terkait dengan AI ini. Jadi ini adalah foto saya nih Bapak Ibu. Kalau terlihat di zoom beda ya, ketika gondrong yang sekarang mungkin agak beda tampilannya. Jadi kami sempat mengerjakan proyek AI ini ketika saya mengambil master saya. Jadi kami mengambil AI, tapi ini bidangnya memang agak ekstrim. Jadi memang agak berbeda dengan apa yang saya jalani di Kementerian Keuangan gitu. Jadi kami mengembangkan AI untuk healthcare, jadi untuk mendiagnosa penyakit gitu. Tapi intinya bukan healthcare-nya, tapi AI-nya itu sendiri gitu. Jadi nanti dari sini saya mungkin bisa banyak cerita mengenai AI. Oh ya, saya dari Biro Hukum ya Bapak Ibu ya. Dari Biro Hukum, kemudian tadi dari komunitas MOVJS, dan saya juga tergabung di komunitas MOVDAK gitu. Kalau Bapak Ibu juga tergabung di sana atau paling nggak pernah mendengar, kalau ini saya dari sana juga. Nah tadi pertanyaan Mas Novrian ya Mas, apa itu AI gitu. Jadi ini kalau saya jawabnya nggak boleh terlalu teknis sih. Jadi kalau ya gampangnya AI itu sebenarnya bagaimana maksudnya bagaimana si orang ini, kemampuannya itu mencoba ditiru oleh mesin atau komputer gitu, sehingga komputer ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang biasanya manusia lakukan gitu ya. Kalau sekarang mungkin masih spesifik ya, tugasnya masih spesifik, jadi bukan mereka AI ini mencoba meniru apa yang manusia bisa lakukan, tapi belum semua kemampuan gitu. Jadi hanya spesifik task gitu. Jadi makanya AI itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa gitu. Jadi AI itu ada yang namanya artificial narrow intelligence. Jadi yang sekarang itu masih narrow. Ada juga artificial general intelligence. Ada lagi superpower AI, super artificial intelligence gitu. Jadi AI yang sekarang ini mungkin hanya bisa melakukan satu tugas satu tugas spesifik tertentu gitu ya. Jadi misalnya ChatGPT itu ya kan chatbot ya, dia bisa menjawab semua pertanyaan kita ya, itu tugasnya dia gitu. Atau mungkin tadi aplikasi edit foto ya Mas Novrian ya. Aplikasi edit foto ya dia spesifik tugasnya untuk itu. Atau barangkali Google Translate lah, itu juga salah satu contoh AI juga gitu. Jadi tugasnya memang spesifik. Untuk AI ya mungkin ini masih masa depan juga sih, AI yang bisa melakukan semua hal yang kemampuannya mungkin bisa setara gitu atau melakukan lebih hampir mirip manusia, itu artificial general intelligence. Itu memang mungkin masih beberapa dekade ke depan saya mungkin akan terwujud ya. Cuma kalau sekarang yang kita kenal AI-nya itu artificial narrow, jadi sempit ya. Kalau mungkin teman-teman lihat AI itu ya yang transformer gitu ya, mungkin itu gambaran dari AI di masa depan gitu, yang ya mungkin saja terjadi gitu Mas Novrian, terkait dengan pertanyaan Mas Novrian terkait dengan apa itu AI. Iya, oke Mas. Kira-kira mau ada ya Mas. Oh ya, tadi kan juga sempat disinggung nih tentang ChatGPT. Nah, itu saya sendiri masih belum paham itu tuh apa dan seperti apa Ya, bentuknya atau apalagi. ya. Kebetulan ini pertanyaan Mas Rian itu ada di slide saya berikutnya. Oke. Jadi eh, ini nggak di skenario ya, langsung jawabannya. Oke. Jadi ChatGPT itu sebenarnya ya kalau kita ngomongin ChatGPT itu sebenarnya ChatGPT itu hanyalah salah satu dari produk AI yang ada sekarang ini, gitu ya. Mungkin 1 tahun ke belakang kita belum kenal itu apa namanya ChatGPT, mungkin baru-baru ini. Kalau teman-teman pernah mencoba atau barangkali pernah melihat-lihat di mana ya orang sering membuat konten tentang ChatGPT, itu seperti chatbot sebenarnya. Cuma chatbot ini sangat luar biasa hebat gitu. Kalau chatbot biasanya kan kaku ya jawabannya. Kalau ini bisa menjawab hampir semua pertanyaan manusia dengan sempurna gitu. Mungkin ada beberapa celah yang tidak bisa dia jawab, tapi hampir semuanya bisa gitu. Jadi kita mau tanya apa aja atau nyuruh apa aja dia bisa gitu ChatGPT. Cuma memang tadi hanya salah satu contoh ya Mas Rian. Jadi banyak sekali produk AI yang sekarang ini gitu, yang kalau di sini mungkin teman-teman ya juga sering pakai, ada Google Translate, ada Quillbot, ada
DALL-E ya, DALL-E juga mirip-mirip ChatGPT, tapi dia mengenerate gambar itu. Jadi kalau kita perintahkan coba dong gambarin pemandangan indah, ya nanti dia bisa bikinin gambar. Nah itu banyak sekali jadi aplikasi dari AI, baik yang komersial gitu ya pun maupun yang mungkin nggak terekspos itu ya banyak sekali AI. Jadi tampak secara tidak sadar ya AI ini sebenarnya sudah melekat di kehidupan kita dari dulu gitu, dari dulu gitu. Itu Mas Rian. Jadi kayaknya memang kita nggak bisa deh terlepas dari AI. Bisa terlepas dari udah kayak menyatu gitu, blend di kehidupan kita sehari-hari. Iya, termasuk yang di perbankan juga kalau nggak salah ada tuh kayak kontak center tapi lewat WA. Nah itu ketika saya pernah Ya coba juga betul. itu ya mungkin ya Mas ya. Iya itu kan Satu. AI juga, itu kan chatbot ya sebenarnya ya, chatbot. Cuma barangkali memang bedanya dengan OpenGPT kalau si chatbot ini kan mungkin dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan layanannya dia gitu ya. Terkait dengan layanan dia misalnya kita nanya minta saldo saldo rekening saya berapa gitu kan. Hmm. Atau saya mau blokir ini gitu. Mana prosedurnya atau nanya prosedur yang terkait dengan produknya dia gitu. Kalau ChatGPT ini hampir semua hal bisa ditanya gitu, bisa ditanya ke dia. Jadi sangat luas pengetahuannya dan memang eh, bahkan mungkin kalau 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 teman-teman dulu mencari informasi itu kan melalui Google ya, search engine gitu ya. Untuk mencari informasi bertanya tentang sesuatu melalui Google, ya ini hampir sama kayak itu, cuma dia langsung ke jawaban yang pasti gitu. Kalau Google kan mungkin hanya di ini loh kamu bisa mengunjungi ini, tapi kalau si ChatGPT ini langsung jawab, kasih jawaban eksaknya apa dari pertanyaan kita atau perintah kita. Gitu Mas Novrian. Oke. Waduh, sangat menarik nih pembahasannya. Eh, Pertanyaan saya lagi untuk penerapan ChatGPT ini dari segi budget nih apakah bisa nggak sih diterapkan di kementerian kita atau bahkan udah? Maksudnya gimana Mas? Apa kita menjadi pengguna ChatGPT atau Iya, misalkan meniru GPT gitu? iya, meski seperti kayak kontak center tapi berbasis GPT kayak gitu. Oh, maksudnya membuat chatbot yang seperti GPT Nah, atau diperbankan tadi. Ya sebenarnya bisa aja gitu. Bisa aja kalau teknologinya itu ada gitu ya. Cuma memang jadi salah satu komponen terbesar nih jadi masuk ke dalam agak teknis nggak apa-apa ya. Tapi ya, oh, mudah-mudahan secara prinsip agak dipahami sih. Jadi untuk mengembangkan sebuah AI itu ada paling tidak prasyaratnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Kementerian Keuangan bisa nggak sih bikin kayak layanan untuk chatbot atau robot otomatis yang menjawab pertanyaan dari prasyaratnya yang pertama adalah data. Jadi pada dasarnya si mesin ini dia belajar dari data yang kita punya. Jadi prasyarat yang pertama untuk mengembangkan AI itu data. Yang kedua adalah algoritma. Algoritma ini yang akan tadi ya, dia mencoba meniru manusia dalam berpikir itu seperti apa. Nah, dua hal inilah yang penting gitu. Kalau kita punya datanya, mungkin datanya juga mungkin ada skalanya yang besar ya. Kalau ChatGPT itu kan katanya dari berapa miliar gitu, miliar data gitu ya. Tentang berapa nggak tahu mungkin terabit data ini. Kalau kita punya datanya, ya kan. Kalau kemudian algoritmanya sih saya rasa itu algoritmanya itu terbuka gitu. Jadi semua teknologi di AI itu algoritmanya hampir semuanya terbuka, termasuk dari GPT gitu ya. Itu terbuka asal nanti kita punya datanya, kemudian GPT. Ada satu lagi yang ketiga, kita punya resource komputasi yang cukup untuk melatih si AI kita ini. Jadi AI ini itu ibaratnya seperti anak kecil nih kalau kita ini anak kecil yang kita ajarkan suatu pengetahuan dengan data yang kita punya. Jadi kita ajarkan. Cuma kalau datanya besar tadi, kita butuh resource komputasi yang sangat besar gitu ya. Ya, orang menyebutnya high performance computing. Nah, prasyarat itu kalau misalnya ada, ya kalau investasinya berapa atau biayanya berapa saya nggak tahu ya. Gitu. Itu kalau kita mau mengembangkan sendiri, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan layanan pihak ketiga itu ada juga kalau dari Indonesia setahu saya itu ada beberapa layanan dari pihak ketiga kalau kita mau bikin semacam chatbot yang canggih ya untuk layanan Kemenkyu itu ada kata.ai, terus ada Botika apa itu mereka bisa membantu.
Jadi mereka udah punya bahannya, tinggal kita nggak tahu nanti mekanismenya seperti apa. Jadi gitu Mas Novrian, Oke. kira-kira. Berarti eh, memungkinkan gitu ya. Cuma mungkin Mungkin kan? tinggal budgetnya ada atau enggak gitu kan. Betul, Oke, betul. sebelum kita melanjutkan, eh, diskusi kali ini terbuka ya untuk semua peserta apabila ingin sharing atau bertanya untuk raise hand, karena nanti peserta dengan sharing pengalaman terbaik akan mendapatkan hadiah buku dari Kemenkulip. Oke, oke kita lanjutkan ya Mas ya. Siap, Untuk Mas. AI sendiri itu manfaatnya apa dan jenis produknya itu apa aja Mas? Ya, jadi tadi sempat saya singgung. Jadi AI ini manfaatnya sangat banyak, gitu ya. Jadi udah ada di semua bidang bahkan ya, mungkin dari kesehatan, keuangan, transportasi. Kalau transportasi kita tahu bahwa sudah seperti Tesla itu udah self driving itu udah bisa ya. Jadi kemudian dari hiburan gitu, bahkan bisnis gitu ya, bisnis sehari-hari apapun kehidupan itu sudah terjamah oleh AI ini gitu ya. Meskipun karena tadi sifatnya tuh spesifik ya, sifatnya spesifik, jadi kita kadang nggak melihat bahwa ini AI gitu ya. Sesimpel bahwa kita memberikan datang ke sebuah situs kemudian ada rekomendasi pencarian atau rekomendasi produk, itu sebenarnya adalah AI juga. Jadi banyak sih gitu, gitu. Semua kayaknya bisa di AI kan. Oke. Untuk sobat baca, apakah ada yang ingin sharing atau bertanya secara langsung? Silahkan untuk raise hand. Sepertinya belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lagi mengumpulkan, Mas Rian. Benar. Mengumpulkan pertanyaan. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai manfaatnya AI dan apa lebih ke manfaatnya lah. Nah, untuk resikonya nih, kita sekarang ngomongin masalah resiko. Ada nggak sih resiko dari penggunaan AI ini sendiri gitu? Ada risikonya. Saya sepertinya nggak ada, saya nggak mau ngelis kayak oh, ini tuh absolut gitu ya jawabannya. Jadi risiko tentunya ada gitu ya. Jadi mungkin ini sebagai contoh saja, Mas. Jadi satu risiko karena adanya AI ini ya mau nggak mau ada beberapa pekerjaan yang tergantikan. Iya. Sekarang bisa digantikan oleh AI. Gitu ya. Eh, mungkin banyak sih contohnya ya apa yang pekerjaan-pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Kemudian ada juga AI ini risiko AI ya, karena AI ini ya sama seperti anak kecil tadi. Kalau anak kecil kita ajarin hal yang baik, maka dia akan menjadi anak yang pintar sesuai dengan tujuan yang positif gitu ya. Tapi kalau AI ini digunakan untuk tujuan yang jahat gitu ya, itu berisiko juga gitu ya. Ternyata ada orang bikin AI gitu ya, tapi untuk membuat apa ya, membuat virus gitu ya, atau membuat hal-hal negatif lainnya itu bisa juga gitu AI. Jadi seperti pisau bermata dua juga sih sebenarnya jadi AI gitu. Terus kemudian risiko yang ketiga itu barangkali adalah bias gitu ya. Jadi maksudnya bias itu dalam artian gini, ketika tadi mungkin nyambung tadi AI itu belajar dari data yang kita punya, data historis yang kita punya gitu ya. Jadi sangat bergantung pada data-data yang diajarkan kepada dia. Nah, kalau data yang kita ajarkan itu tidak ideal gitu dalam artian misalnya dia eh, misalnya apa ya? Misalnya dia cenderung ke misalnya kalau dalam perspektif gender dia mungkin cenderung ke salah satu gitu ya. Maka jadi bias gitu ya. Atau mungkin kayak ChatGPT gitu ya. Mungkin kalau misalnya datanya yang dia pelajari bias, dia belajar dari hal-hal yang negatif. Ya, ada hal-hal yang negatif yang dia pelajari gitu ya. Misalnya kita nanya gitu ya, mana yang paling baik Indonesia atau Amerika gitu ya. Makanya dia akan lebih ke itu. Meskipun secara fakta iya, tapi mungkin akan menjadi bias ketergantung apa yang dia ini gitu ya. Mungkin dia bisa ke arah sana juga. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya banyak risiko-risiko penggunaan AI
AI. Itu salah satunya sih kalau misalnya sekarang dengan adanya ChatGPT ya, itu teman-teman sih mungkin karena semua jadi dipermudah, akhirnya efeknya misalnya saya ini nih mau bikin tulisan gitu, mau bikin artikel. Ya udahlah daripada saya capek-capek mikir gitu ya, capek-capek nyari bahan untuk membuat tulisan, saya nanya nanya si ChatGPT aja lah. Orang dia bisa bikin dalam hitungan detik gitu ya, saya tinggal kasih perintah. Ya itu dampaknya ke situ gitu. Jadi secara tidak langsung kita menjadi apa ya pribadi yang akhirnya mungkin bisa jadi dalam tanda kutip agak malas ya untuk ini gitu. Itu sih. Dan masih banyak sih tentunya hal-hal negatif lainnya dan saya rasa itu bisa terukur dari ketika kita menggunakan AI itu merasakanlah hal itu. Ini bahwa ini tidak baik atau ini. Itu Mas sementara gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau diskusi bisa nambahin juga kalau punya pengalaman atau hal-hal lain Oh ya iya. mungkin ya. Oke, ada Mas Eko Susilo ini udah angkat tangan. Silahkan Mas. Oh yes. Oke, terima kasih. Suaranya didengar saya? Jelas Mas ya. Jelas ya? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya baru ikut 2 kali ini. Saya juga baru tergabung karena tempo hari ada podcastnya itu ya. Kebetulan saya memang hobinya baca. Dikit-dikit nulis apapun lah, saya tulis apa yang saya pikirkan saya tuliskan. Kalau bicara masalah era digital di sekarang, kebetulan pada waktu 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, saya ikut webinar dengan Profesor Sylvia. Profesor Sylvia ini dari UI, kebetulan juga anggota IAI, karena jadi pengurus di IAI. Tapi saya jabatan secara ininya saya lupa, kalau nggak salah di DSAK-nya. Terkait dengan hal itu, saya pernah nanya, karena materinya sama, kurang lebih mengenai era teknologi digital, khususnya bagi profesi akuntan, kaitannya dengan finance. Saya pernah nanya, apakah Indonesia pernah melakukan survei, khususnya yang dilakukan oleh IAI atau UI pada waktu itu, atau lembaga lain survei di Indonesia terkait dengan ketersediaan infrastruktur mengenai teknologi ini. Ini kan teknologi kan sebenarnya nggak imbang antara Indonesia dengan negara maju. Jadi kalau kita bicara yang semacam ini, sebenarnya kalau saya kebetulan kan basicnya saya sarjana teknik ya. Saya lulus tahun 2022. Dulu buku yang pertama saya kenal itu kalau dibaca termasuk Pak Fransa Wiraika Sakti. Kalau di Indonesia e-government itu Profesor dari Gunadarma itu siapa ya, saya lupa. Indrajit Eko. Itu yang pertama kali saya kenal. Jadi kalau saya membicarakan yang kayak gini ini, saya agak setengah galau, setengah hias, setengah yakin, setengah apa ya istilahnya. Sebenarnya yang kayak gini itu kita itu sudah ada apa belum sih kan gitu kan. Saya tahun 2022 saja saya bekerja di Kementerian Keuangan ya kayak gitu. Ya kita baru mencoba deh, tapi kan itu namanya bukan pesimis, tapi kan optimis. Terlepas dari itu, saya ingin nanya nih, kan ini juga dari bagian dari Kementerian Keuangan semua. Pernah nggak ada survei yang diadakan oleh Kementerian Keuangan terhadap stakeholder yang saat ini ada? Misalnya dengan Pemda, dengan Kementerian Kominfo, dengan BPPT, dengan institusi lain di Indonesia, baik itu bersifat stakeholder secara langsung, terkait ketersediaan AI lah misalnya apa dan segala macam. Itu pernah nggak kita ini? Kalau saya tahu kok, saya nggak tahu juga ya, kan karena saya juga basicnya kan juga di Kanwil, di kantor wilayah. Jadi kalau kita belum pernah dan kita tiba-tiba bicara sesuatu yang sifatnya futuristik yang pernah nggak saya rasakan juga, tapi kita tahu aplikatifnya, kita hanya user ya, menggunakan ini meliterate. Kalau ada yang kuliah di luar negeri ya tahu lah seperti itu. Tapi kalau di dalam negeri, kenyataan sehari-hari yang saya hadapi sebenarnya dalam tanda kutip ya masih ya kayak gini-gini aja sebenarnya. Nggak secanggih yang apa yang saya bayangkan. Saya dulu ngambil skripsi masalah GIS.
Jadi Geographic Information System. Kalau di kolaboratif itu ada kayak SW-nya itu, yang kayak kolaboratif kayak gitu-gitulah. Tadi pertanyaan saya masalah survei ya, yang pertama. Pernah nggak sih kita? Atau saya pribadi, kita sendiri pernah nggak sih disurvei mengenai ketersediaan teknologi informasi yang mengarah ke AI? Gitu. Kalau stakeholder yang ada di Indonesia, dan itu pun juga nggak tahu di Indonesia sudah ada atau belum, itu Deloitte. Deloitte itu pernah saya buka di situsnya, itu di negara Belanda, cabang Belanda. Jadi ketika saya nanya misalnya dengan bicara seperti ini, saya nanya masalah waktu itu kalau nggak salah contohnya PPN. Saya nanya apa saja aturan hukum mengenai PPN. Itu dijawab secara teknologi. Bisa. Nah, kurang lebih semacam itulah. Tapi saya nggak pesimis, saya tetap optimis terhadap apa yang akan dilakukan oleh misalnya secara pribadi gitu ya, secara organisasi, secara apa ya. Kita sesuatu yang nggak bisa dihindari lah. Jadi pertanyaan saya ada dua tadi. Satu ya, pernah nggak sih kita melakukan survei dan kita disurvei oleh diri kita sendiri, organisasi kita mengenai apa yang kita akan hadapi ini. Karena itu satu, yang kedua, ini ada kegalauan secara pribadi terhadap pekerja terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 mengenai dokumen perusahaan. Kurang lebih di pasal, saya agak lupa pasalnya, itu terkait dengan semua catatan transaksi keuangan berupa neraca, laba rugi, dan semua transaksi itu harus ditandatangani. Kan gitu. Itu kita sebagai institusi sebenarnya regulasi mengenai tanda tangan digital yang kita terbitkan oke. Tapi kalau tanda tangan yang diterbitkan oleh pihak swasta, pihak lain, diatur regulasinya kalau nggak salah baru di Undang-Undang IT atau di Undang-Undang Perdagangan ya kalau nggak salah itu di Undang-Undang Perdagangan. Tetapi secara secara kehidupan nanti yang mungkin saya bayangkan sih masih Indonesia sih masih 50 tahun. Tapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 aja nggak diperbarui. Apakah tanda tangan secara digital itu diakui terhadap undang-undang itu? Sebagai contoh, saya pada waktu tahun 2020 saya beli Google antivirus melalui Google Play. Itu yang saya pandang wah. Ketika itu saya harus mencantumkan dokumen-dokumen segala macam. Itu pun tidak. Kemudian saya mencoba yang kedua, jadi YouTuber, cobalah konten kreator, misalnya jadi bikin apa gitu ya. Yang diisikan di data itu cuma masalah NPWP, yang lainnya ke sana, IRS, misalnya seperti itu. Nah, ketika saya mengetahui itu, seolah-olah saya jadi galau sih sebenarnya. Ini sebenarnya sesuatu yang yang wah, tapi realita yang saya hadapi sebenarnya ya kayak gini-gini aja, gitu. Nggak beda jauh tahun 2022 ketika saya lulus itu. Cuma yang berbeda adalah masalah bandwidth komputer yang lebih tinggi, komputer yang dulunya pakai apa. Dulu kalau 2002 itu kalau satu orang pegawai itu satu ruang seksi itu cuma satu komputer, sekarang masing-masing. Dulu rebutan, Pak, kalau komputer itu. Jadi masih ukuran berapa gitu kan. Nah, dari itu karena isu yang kayak gini itu kita antisipasi yang bagaimana ya. Saya ada dua catatan itu ya, salah survei, yang kedua antisipasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97. Kita pikirkan nggak sih itu sebenarnya kalau survei. Tapi saya nggak tahu. Stakeholder dulu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 itu siapa ya? Stakeholdernya saya nggak tahu. Apakah itu Kementerian Keuangan, apakah itu Kementerian Perdagangan, atau institusi Kemenkumham murni atau apa nggak tahu. Coba nanti diliterate ya coba. Saya agak galau di situ. Benar-benar galau sebenarnya. Nomor 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97. Mengenai catatan laporan keuangan harus ditandatangani secara ditandatangani. Kalau yang digital itu kalau nggak ditandatangani sebagian dan seluruhnya itu bagaimana? Termasuk pengiriman dokumen, presentasi melalui email dan segala macam. Apakah itu sah dianggap? Terkait dengan ada suatu penelitian yang dilakukan oleh ACA. ACA adalah suatu organisasi asosiasi akuntan, the Association of Chartered Certified Accountant. Tahun 2020 itu ada bukunya, tadi sudah saya share ke Mbak Vita ya, betul, Mbak Vita Rahmat, itu saya sudah share di situ.
Di situ ada beberapa hal yang saya catat ya. Poin kritikal yang pertama itu ada mengenai jaminan advokat, hukum, regulasi. Itulah yang paling dasar sih. Yang kedua adalah bisnis transformer. Jadi di report review itu ada di penelitian yang dilakukan tahun 2020 waktu masa COVID itu. Yang ketiga itu ada data navigator, yang ketiga ada digital playmaker, yang kelima itu sustainability based. Ada 5 hal yang menjadi catatan. Mungkin jadi reportingnya itu sudah saya share sama Ibu Vita ya, Mbak Vita. Mungkin bisa untuk dibaca-baca gitu ya. Nah dari situ kegalauan saya itu yang angka pertama sebenarnya. Jaminan advokat hukumnya. Hukum kita itu sebenarnya apakah menjangkau sebenarnya atas segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan zaman yang begitu pesat gitu. Maka kita hadapi Deloitte, Big Five itu, Ernst & Young dan segala macam itu lebih ekspansif karena memang ya resources-nya kan berbeda. Mereka kan swasta ya, multi company internasional. Nah itu saya kira itu aja. Saya mungkin terlalu banyak banyak kesana kesini, tapi ya saya tipikalnya harus sebelum bertanya itu saya menyampaikan gambaran dulu. Karakter saya memang begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Susilo. Jadi tadi pertanyaannya ada 2 ya Pak ya, tentang survei dan yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 ya. Oke, silakan Mas Bahtiar. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan survei, Pak, mungkin sih saya belum pernah tahu ya kalau ada survei yang sampai ke saya, tapi mungkin barangkali teman-teman dari peserta di sini, Sobat Baca, ada yang pernah mengetahui. Tapi saya rasa untuk AI gitu ya, untuk AI dan apa, sempat di beberapa dokumen yang strategis ya, seperti di di unit kami itu ada sudah mulai menyinggung-nyinggung AI. Itu cuma memang apakah memang kita itu sebenarnya siap atau enggak gitu. Karena AI ini kan seperti buzzword yang kelihatannya kepemimpitannya itu kalau kita bicarakan ya tidak sama halnya dengan revolusi industri 4.0 gitu ya. Ya masih sekedar menyematkan gitu ya. Tapi esensi dari AI itu apakah bisa kita lakukan atau memang kita bisa kembangkan sendiri, itu menjadi tantangan sendiri sih kalau menurut saya gitu. Dulu barangkali kita ramai juga tuh waktu ada kata-kata kementerian apa ya mungkin menuju revolusi industri 4.0, sekarang udah nggak hype lagi gitu ya. Dulu kayak gitu, tapi apa sebenarnya esensi dari situ gitu? Apakah kita jangan-jangan cuma viralnya doang, kita pengen menyematkan label itu, tapi tidak ada produk yang nyata dari apa nyata yang kita buat. Nah sama nih seperti AI gitu ya. Beberapa memang sudah sempat saya menyinggung AI gitu dalam beberapa kesempatan di tempat kerja. Cuma memang yaitu definisi AI ini mungkin setiap orang juga akan memahami berbeda gitu. Akan memahaminya beda, sebenarnya AI ini apa gitu ya. Esensi untuk membuat AI itu tadi, prasyarat untuk punya AI apa gitu. Jangan-jangan tolong dong buatin AI. Ya, tolong buatin AI dong yang bisa menjawab pertanyaan tadi itu ya. Misalnya ada orang dari stakeholder menjawab pertanyaan kita gitu. Ya bisa, tapi tadi prasyarat kita sebenarnya punya enggak datanya. Jangan-jangan kita nggak punya datanya karena kita nggak pernah menyimpan atau memaintain data dari yang terkait dengan hal tersebut gitu. Ini sebenarnya agak apa ya? Ya kalau saya bilang bukan sensitif ya, tapi takutnya terlalu jauh gitu saya bicaranya sih Pak gitu. Tapi barangkali dari teman-teman atau mungkin bukan survei atau mungkin kegiatan-kegiatannya terkait dengan AI itu barangkali juga bisa di-share ya di Sobat Baca semua di sini gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, saya justru mulai ini Pak, malah saya banyak menyerap informasi dari Pak Eko Susilo ini terkait dengan dokumen perusahaan ya. Peraturannya sendiri mungkin sudah sangat lama gitu ya, sudah sangat lama, 97 ya Pak tadi kalau nggak salah, 8 tahun 97, dan itu malah saya baru tahu bahwa itu kalau yang saya tahu terkait dengan tadi ya transaksi dokumen tanda tangan elektronik itu yang pertama salah satunya disebutkan di Undang-Undang ITE ya, yang terkait dengan apa tanda tangan elektronik gitu atau hal yang semacam itu. Jadi
Mungkin saya belum bisa menjawab sih terkait ini, tapi barangkali dari teman-teman di Sobat Baca ini, gitu ya. Mungkin ini kita temanya jadi apa namanya, nggak apa-apa jadi agak ini. Cuma ya tadi karena ini teman saya nih, Mas Hanung dari Move.js juga, barangkali bisa memberikan pencerahan karena beliau ini dari CTO. Ini terkait dengan pertanyaan yang pertama ya, sepertinya apakah Kementerian Keuangan ini sudah mulai ada arah kebijakan yang mengarah ke IT atau AI gitu, maksudnya AI dan sebagainya gitu. Barangkali bisa memberikan pencerahan juga gitu. Kalau saya mungkin kan dari level bawah ya, jadi mungkin lengkap apa namanya sharing pengalaman ini. Gitu. Begitu Mas Rian dari kami. Terima kasih dari Pak Eko gitu dari. Oke, terima kasih Mas Bakhtiar yang sudah menjawab tanya dari Bapak Eko. Oke, mungkin kalau memang ada yang ingin menambahkan, boleh raise hand. Jangan. Ya, menarik soalnya tuh. Jadi kegalauan Pak Eko tuh sebenarnya kegalauan saya juga Pak Eko. Kegalauan Oke, kami kita semua gitu. Jadi memang sebuah bahasan yang menarik kalau teman-teman di sini bisa memberikan pandangan gitu ya, pandangan. Sekitar tambahan aja bahwa sebenarnya pertanyaan yang tadi itu kan saya ungkapkan sama Profesor Sylvia yang dari Oh IA ya, kan, dosen UI itu, beliau juga sama, jawabannya sama. Apakah yang kita rasakan saat ini dibicarakan di mana-mana itu secara kembali ke rumah, kembali ke kampus, kembali ke perusahaan itu sebenarnya kita lihat, kita rasakan itu. Kita bicara fakta apa enggak sih gitu, maksudnya kurang lebih itu. Jadi ketika tanya survei, ternyata UI sampai saat itu FEB ya kalau nggak salah, Fakultas Ekonomi Bisnis itu belum. Beliau sendiri secara pribadi belum. Dan mungkin karena tergelitik pertanyaan saya juga, saya waktu itu agak merekomendit ke masalah apa tuh ya, yang dokumen tadi ke IAI, merefer ke IAI. Karena ini kaitannya sebenarnya kan ujung-ujungnya sesuatu ini kan penerbitan dokumen kan, untuk hukum jasa. Apa yang AI lah, inilah dan segala macam itu ujung-ujungnya ke situ. Ada suatu transaksi keuangan yang mungkin di reporting oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh pribadi dan segala macam. Sebenarnya ya ke situ pelayanan, ya nggak lebih dari itu ya, pembayaran masalah apa dan segala macam. Tapi sebenarnya regulasi yang nyata faktual itu kok lain gitu loh. Saya itu jadi kayak ya galau gitu sebenarnya, galau-galau. Ya walaupun galau ya kalau nggak dapat bukti ada tanda tangannya ya saya terima aja, yang penting barangnya ada lah gitu. Misalnya kalau beli barang kayak nggak banyak-banyak sih. Kebetulan waktu itu beli antivirus melalui Google Play yang harganya cuma 26.900 karena murahnya aja saya beli langganan 1 tahun, kalau sekarang udah tahun ketiga. Jadi ya langganan terus gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Itu pun saya tidak sewah yang seperti yang saya bayangkan, karena Google saya tahu saya Singapura, pusatnya di Amerika, dia masih kayak gitu-gitu aja sebenarnya gitu. Jadinya ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu aja ya. Makasih banyak. Oh ya, sebelumnya gini, saya ingin nanya, Ngobras kan di memiliki unitnya. Sebenarnya efeknya, tindak lanjutnya kita ngobrolin sesuatu itu sebenarnya apakah ada resume misalnya ada apa, terus nanti kalau ada sesuatu gebrakan yang sifatnya apa itu bisa direkomendasi ke apa ya, stakeholder yang terkait, sekjen kayak atau apa, kalau ada sesuatu yang gimana kan gitu, ada nggak sih? Atau ya kita sekedar ngobrol aja, apa yang namanya ngobrol, baca, sharing apa yang saya baca, kita ketemu, terus mungkin ada nilai tambah. Saya sih seneng aja kayak gini-gini, seneng aja. Tapi saya tanya aja, apakah endingnya itu 1 bulan kita jalan ketemu, kenalan, itu ada apa gitu ya? Oh nanti kita reuni yuk, ketemu di Jakarta gitu. Atau online atau apa, kalau ketemu di mana gitu, atau apa. Saya nanya juga nih, ini yang ketiga ya. Ya terakhir untuk pertanyaan sesi ini deh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang mas-mas, mbak-mbak, adik-adik. Oke, terima kasih Pak Eko yang sudah mau sharing pengalaman dan sekaligus bertanya ya mengenai kegalauannya tentang AI atau teknologi di
mungkin di sini dan di Kemenku sendiri ya. Untuk pertanyaan yang ketiga itu mungkin dari Mas Dani bisa bantu jawab, Mas? Oke. Ya, izin. Mungkin Oh iya. saya bantu juga ya. Oke, Iya, Pak Eko, bagus banget pertanyaannya. Memang namanya sebuah klub ya, kita biasanya sharing hal-hal yang sama-sama kita sukai gitu, kita minati gitu. Jadi tujuan program ini memang awalnya kita ingin ngobrolin tentang kesukaan kita tentang membaca gitu. Itu pasti kan seru banget kalau kita ngobrolin tentang buku-buku. Tapi di sisi lain kita ingin membuat format yang berbeda dengan klub buku lain. Jadi selain kita membicarakan buku yang mungkin ada banyak teori gitu, kita juga ingin membicarakan bagaimana prakteknya di realitas kehidupan kita gitu. Jadi kita menggabungkan antara teori dan praktek. Makanya gue start dari acara ngobras ini biasanya orang-orang yang bisa sharing pengalaman sesuai dengan tema yang kita angkat gitu, Pak. Nah, harapannya ke depan mungkin hasil sharing ini berguna baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk organisasi seperti itu, Pak Eko. Oke, terima kasih Mbak Vita yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Pak Eko. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Eko ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari kolom chat nih. Izin bertanya dari Bapak Kasman atau Casman ini. Izin bertanya, apakah AI bisa secara legal menggantikan tugas pejabat dalam memutuskan sesuatu, misalnya penetapan pajak? Apakah sudah ada instansi yang secara legal menggunakan AI ini menggantikan pejabat atau pegawai? Oke, silakan Mas Bahtiar mungkin bisa menjawab. Iya, mungkin ini pertanyaannya cukup menarik jadi dari Pak Kasman. Mungkin tadi ya penggunaan AI kan memang kalau yang sekarang kita ini masih spesifik ke ini ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya banyak diperbincangkan juga. Jadi karena kalau gini misalnya, jadi salah satu jadi meskipun AI itu pintar ya, AI itu pintar misalnya Mas Novrian nanya ke ChatGPT gitu ya, nanya ke ChatGPT tentang sebuah pertanyaan gitu ya. Tapi yang namanya dia robot, dia itu nggak punya responsibilitas. Dia itu mau jawab apapun, dia belum ada dia belum ada tanggung jawab ke siapapun. Itu yang membedakan dengan manusia ya. Ketika kita melakukan aksi, maka misalnya tadi menetapkan pajak gitu ya. Itu ya ketika kita seorang pejabat menetapkan ya berarti dia bertanggung jawab atas itu. Jika di suatu kemudian hari keputusannya salah gitu ya, itu bisa di-challenge. Tapi kalau AI ini gimana gitu ya, masih menjadi ini gimana? Apakah AI ini bisa bertanggung jawab gitu ya? Makanya dalam AI itu ada banyak sekali pokok bahasan yang terkait dengan aspek etiknya AI. Mungkin saya pakai keyword aja lah, itu ada namanya responsible AI. Jadi bagaimana AI ini bisa kita bahas dari aspek itu yang tadi mungkin masih nyambung pertanyaan ini gitu ya. Kemudian terkait dengan explainable AI. Karena explain AI itu seperti kenapa misalnya kalau kita bertanya kenapa ChatGPT bisa menjawab seperti itu, kita dia nggak bisa memberikan penjelasan kenapa dia sampai ke jawaban itu. Berbeda dengan manusia gitu ya. Manusia itu bisa misalnya saya nanya ke Mas Novrian, Mas Dian, Mbak 1000 pangkat ini tambah ini berapa gitu ya. Dia bisa memberikan hasil, tapi dia bisa memberikan penjelasan juga kenapa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan langsung ke hasil akhir. Atau pertanyaan mungkin yang lebih sulit, kenapa pertanyaan yang sulit misalnya duluan mana ayam sama telur, dia bisa memberikan rasional untuk menuju pertanyaan sana. Kalau yang AI sekarang, kita hanya tahu hasil akhirnya. Gitu, bagaimana kita memberikan bagaimana AI bisa akuntabel, itu yang masih kita pertanyakan
Apakah kita sepenuhnya jadinya pertanyaannya, oh jadi apakah kita sepenuhnya percaya pada AI gitu ya? Pertanyaan kan jadi gitu ya. Kalau bagi saya sih tergantung dari konteksnya. Gitu ya. Kalau AI sebagai salah seorang yang itu perkembangan AI, mungkin AI paling aman itu hanya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berisiko, gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya repetitif, yang kalau manusia lakukan itu capek. Tapi kalau hal yang sudah mengenai akuntabilitas, responsibilitas, karena itu ya itu banyak aspek etik yang harus kita perhatikan gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan jawaban, tapi kira-kira dari saya sih pandangan pribadi saya seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti kalau bisa saya simpulkan, kemungkinan memang agak susah ya Mas ya, karena memang dari segi etiknya sendiri, kalau misalkan apabila terjadi sesuatu, maka siapa nih yang tanggung jawab gitu kan ya. Sementara AI itu kan hanya ya komputer lah ya. Iya, sebenarnya bukan berarti tidak mungkin ya. Sejauh ini yang AI bisa lakukan adalah mungkin memberikan rekomendasi atau asisten pada kita untuk membuat keputusan. Gitu. Misalnya saya mau tadi penetapan pajak, mungkin AI-nya bisa memberikan masukan aja, tapi decision akhir tetap manusia dan dia yang responsibel untuk membuat untuk hal-hal yang nanti bisa terjadi bisa diisi gitu. Sejauh ini AI itu makanya seperti mungkin teman-teman kalau pernah mendengar kalau ada sistem rekomendasi gitu ya, kan bahasanya sistem rekomendasi ya. Iya. Terus sistem rekomendasi, terus bahkan mungkin Tesla aja kan meskipun dia bisa self driving gitu tetap kita harus katanya tetap harus siap-siap di kemudi setir kemudi kalau misalnya terjadi apa-apa, karena tadi apakah kalau kecelakaan itu minta tadi ya namanya nanti siapa yang bertanggung jawab itu kan ini, jadi tetap ada hole-hole dari AI yang harus diisi oleh manusia. Tuh. Ada celah-celah AI yang harus kita tetap terlibat di dalamnya itu sih. Oke, semakin menarik nih bahasan kita nih. Menarik. Terima kasih Ya banyak, Mas, Mas. makin sore makin menarik ini. Makin sore. Tapi saya sendiri tuh penasaran ya, Mas ya. Tadi kan disebutin kalau yang AI ini masih parsial atau masih sebagian fungsi. Sementara untuk yang AI yang keseluruhan tadi ada namanya, tadi saya juga lupa tadi apa. Memungkinkan nggak sih dalam waktu dekat itu teknologi itu tuh terwujud gitu, Mas? Mungkin enggak. Berarti kan kemungkinan ya jawabannya mungkin. Kalau ya. kemungkinan itu sekecil apapun persen berarti jawabannya mungkin gitu. Cuma ya tadi sebenarnya kalau kita melihat AI itu perkembangannya tuh rapid ya, maksudnya cepat banget itu. Yang multiplier gitu. Dalam 1 tahun makin cepat gitu. Percepatannya itu kayak nggak linear gitu, makin cepat. Mungkin 2 tahun atau 1 tahun lalu kita belum membicarakan ChatGPT kan, sekarang udah ada gitu ya. Mungkin nanti bulan depan ada apa lagi, terobosan breakthrough lagi apa yang ya barangkali itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita nggak pernah prediksi sebelumnya sih. Dan tadi kalau AI mungkin yang sudah bisa melakukan banyak hal nyamain manusia mungkin aja enggak gitu. Juga kita bicaraan ChatGPT mungkin 10 tahun lalu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Sekarang mungkin aja gitu. Jadi pasti ada kemungkinan itu pasti. Oke. Kemudian untuk perkiraan ke depan nih, menurut Mas Bahtiar, untuk teknologi AI ini akan sampai sejauh mana kira-kira? Jadi masa depan AI. Betul. Ya tadi sebenarnya AI itu semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membantu pekerjaan manusia sih. Mulai mungkin ya kita berpikir yang sederhana aja, hal-hal yang repetitif itu di masa depan pasti akan tergantikan oleh AI. Yang repetisi mungkin kalau kita apa sih kalau PNS tuh yang pekerjaan berulang itu bikin surat, bikin apa itu mungkin akan suatu saat akan tergantikan, bisa gitu ya. Cuma ya itu masalah yang selalu akan muncul itu ketika kita membicarakan masa depan, lagi-lagi yaitu responsibility dari AI-nya gitu ya. Karena AI ini kan nggak punya perasaan ya.
Karena dia diprogram hanya untuk mengerjakan satu hal tertentu gitu ya, yang dia nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kayak manusia gitu, gitu ya, nggak punya empati gitu ya, nggak punya hal-hal yang kita punya gitu ya. Nah itu yang akan menjadi topik yang akan menarik selalu dibahas. Jadi baik dari aspek teknisnya ya, ini akan selalu berkembang terus, tapi dari aspek non teknisnya itu juga akan menjadi pokok bahasan yang menarik. Bagaimana nanti kalau misalnya tadi ya, ternyata AI udah bisa melakukan hal-hal yang tadi, yang apa namanya, yang mungkin kita belum pernah kebayang sebelum sekarang ya. Nah, mungkin menetapkan surat gitu ya, menetapkan surat. Mungkin di suatu saat kita akan mengesahkan bahwa penetapannya di surat AI kan mungkin AI-nya udah pinter banget, itu sah gitu. Responsibel ini bisa dipertanggungjawabkan di keputusan si AI ini. Mungkin aja gitu. Itu akan jadi topik yang selalu berkembang, Mas Novrian. Oke. Oke. Baik, terima kasih Mas Bakhtiar atas penjelasannya yang sangat menarik ini tentang AI atau Artificial Intelligence. Oke, nggak tak terasa sudah jam 5 nih, Sobat Oh, udah Baca jam 5 ya? Oh. Perasaan baru 10 menit. Iya. Mas Rian, mungkin Iya. diundang sobat baca Silakan, yang ada yang Oh iya, iya. ada rekomendasi buku terkait ini gitu. Oh iya, bagi Sobat Baca, mungkin ada yang punya rekomendasi buku terkait hal ini, teknologi atau AI itu sendiri, dipersilahkan untuk resen atau mungkin di kolom chat kalau memang malu-malu nih untuk bersuara. Oke, dipersilahkan, barangkali ada. Oh ya, di grup Sobat Baca juga ada Oh, yang udah mau ada. cerita, yang mau sharing nih Mbak Monica. Mungkin Mbak Monik bisa sharing, kemarin mau sharing tentang penggunaan ChatGPT ya, atau AI ini di pekerjaannya. Oke, Mbak Monica, silakan. Oh iya, Mas, izin sharing sedikit. Kebetulan saya di JKN, Direktorat KND. Nah, kebetulan memang load pekerjaan sering bersifat dadakan ya, karena sering misalnya diminta bikin pidato buat Pak Dirjen terkait ini, dan itu tuh cuma dikasih waktu sehari 2 hari. Nah, apalagi kemudian temanya itu kadang tuh kita tuh yang masih blank, kayak kemarin saya disuruh bikin speech Pak Dirjen acara Green Investment, seminar Green Investment dengan waktu terbatas, dan saya masih kurang familiar dengan temanya. Jadi saya ketik tuh di ChatGPT, buatlah pidato Menteri Keuangan terkait dengan Green Investment. Dan itu bisa gitu, dan jadi dia itu kayak memberikan ide-ide besar, dan kemudian saya explore, kalau internet kan seperti ini ya, rimba belantara nih, kita memang bisa googling apa aja, tapi apa sih keyword yang pas. Nah, dengan ChatGPT itu saya bisa bikin pidato Dirjen dalam waktu yang singkat dengan keyword-keyword yang dikasih oleh ChatGPT gitu sih. Oke, jadi ada yang pernah pengalaman nih ternyata. Mantap. Saya juga punya pengalaman Mas Rian menggunakan ChatGPT. Oke. Sama seperti Monica tadi, menarik kan kalau kita ngomong ChatGPT itu yang sekarang udah lagi hype gitu. Jadi tadi termasuk rekomendasi buku ya Mas Rian. Jadi mungkin Sobat Baca punya rekomendasi buku. Jadi teman-teman saya membuat slide ini juga pakai ChatGPT. Jadi karena ya itulah gunanya AI itu kan. AI untuk hal-hal basic seperti ini saya rasa sudah sangat bagus untuk memberikan membantu kita lah gitu ya. Ini kan nggak berisiko apapun gitu. Jadi tadi sama seperti Mbak Monica tadi kan, disuruh membuat slide gitu, membuat pidato ya, speech gitu dalam waktu singkat. Pakai aja suruh ChatGPT. Kalau saya nih, saya belum nyiapin bahan, udah saya siapin bahan. Berarti kemarin saya bilang ke Mbak Vita, Mbak saya nggak usah pakai bahan ya gitu ya. Oh saya ingat ChatGPT, biar ChatGPT aja lah yang nyiapin bahan gitu. Jadi seperti inilah aslinya. Jadi mereka generate konten ya tinggal pindahin gitu. Dan beberapa teman juga mencoba di komunitas Move.js ya. Tadi sempat coba ChatGPT. Membuat surat juga bisa. Membuat surat gitu ya. Jadi,
ini tolong buat surat nota dinas juga bisa gitu. Kemudian saya coba cari peraturan itu bisa juga, cari cari pasal di sebuah peraturan itu ChatGPT sangat ini ya sangat pintar gitu. Mungkin kita nggak pernah ngebayangin sebelumnya gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan di unit kita. Cuma ya memang tadi perlu supervisi dari kita. Kalau kita membuat surat nih seperti ini misalnya, tolong buat aplikasi nota dinas pemberitahuan gitu ya. Ini kan mungkin agak kontennya nggak terlalu akurat ya, kita harus penyesuaian dan sebagainya. Itu menarik lah pokoknya ChatGPT ini. Teman-teman harus coba. Dan kalau bisa tadi seperti Mbak Monica terapkan di unitnya. Tapi dengan responsibel gitu ya. Dengan responsibel. Dan kalau tadi ditanya, ada nggak teman-teman yang bisa merekomendasikan buku? Mungkin saya nggak bisa, Mas Novrian, saya nggak bisa merekomendasikan buku. Kalau saya rekomendasi tuh mungkin buku-buku yang saya baca agak teknikal gitu ya. Nggak mungkin nggak mungkin saya share. Tapi saya coba nanya ChatGPT. Ini ada beberapa rekomendasi, silakan teman-teman kalau penasaran gitu. Kalau misalnya mau nggak percaya bisa nanya lagi ke ChatGPT untuk jenis-jenis buku yang lain. Ini saya cukup pakai kata kunci, tolong ngasih rekomendasi terkait digital lereng, jadi langsung jawab. Dan saya juga belum pernah baca nih buku ini, jadi ini rekomendasi buat saya juga, Mas. Gitu. Jadi zaman sekarang emang udah canggih ya. Iya betul, Mas, betul. Iya. Oke, apabila ada yang ingin sharing lagi, dipersilahkan. Ya, saya stop dulu. Silakan Resen. Izin Mas Rian. Iya. Mungkin untuk memancing teman-teman juga nih ya. Untuk penggunaan ChatGPT ini, saya sudah beberapa kali coba juga, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata dia juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Banyak sih. Kayak kita mau buat postingan, kalau misalnya kita di Humas nih, di Biro KL ini kan banyak buat postingan untuk sosial media. Cukup minta ChatGPT aja, tolong berikan 5 postingan untuk di Instagram temanya apa gitu. Nanti dia akan bikin kalimat-kalimat untuk postingan gitu. Kita tinggal mendesainnya aja gitu. Terus, tapi yang saya takutkan nih tadi dari pembahasannya Mas Bahtiar, ternyata di AI ini banyak sekali penggunaannya gitu. Ternyata banyak tools-toolsnya, ada yang bisa untuk membuat lukisan gitu, bahkan itu bisa ya desain itu juga bisa pakai AI. Terus macam-macam, sampai ada mungkin sebagian orang berpikir sepertinya kita sudah tidak perlu artis lagi, sudah tidak perlu penulis lagi, bahkan dia bisa membuat tulisan gitu, membuat esai juga bisa gitu. Terus nanti ke depannya bagaimana ya masa depan manusia gitu kalau semuanya bisa dikerjakan oleh AI gitu. Mungkin itu kekhawatiran saya gitu. Tapi mengingat tadi Mas Bahtiar bilang juga, mungkin sebaiknya kita menggunakan AI ini hanya sebagai rekomendasi gitu ya, mungkin brainstorming. Kalau Mbak Monik bilang tadi bisa untuk brainstorming, tapi tetap saja keputusannya di manusia itu sendiri gitu. Tapi kira-kira gimana sih ke depannya, kayak tadi Mas Bahtiar bilang, apakah memang benar-benar pekerjaan manusia akan banyak yang tergantikan oleh teknologi AI ini? Pasti banyak sih, pasti banyak ya. Kalau menurut saya Mbak ya, menurut saya banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh manusia. Cuma kalau saya perspektifnya itu, ketakutan orang-orang mungkin adalah, oh berarti nanti manusia kalah dong sama AI gitu ya. Ya pasti dalam hal tertentu, karena tadi ya, AI itu kalau punya kemampuan, meskipun spesifik, dia bisa ngalahin manusia. Ngitung pasti lebih cepat. Bahkan nggak usah AI lah, kalkulator ngitung lebih cepat daripada manusia. Gitu. Jadi kalau bagi saya, jangan anggap AI sebagai musuh atau saingan, karena kita pasti nggak bisa bersaing juga. Jadi kalaupun memang AI bisa membantu pekerjaan kita, ya berarti akan ada pergeseran penggunaan sumber daya sih kalau menurut saya. Jadi mungkin orang yang dulunya ngerjain hal-hal yang repetisi di satu bidang, mungkin dia akan geser ke bidang lain yang maksudnya belum bisa terjamah oleh AI. Mungkin akan ada pergeseran seperti itu gitu ya.
Tapi ya kuncinya itu jangan bersaing dengan AI. Kalau bersaing mungkin ya kita nggak akan pernah apple to apple. Kita kolaborasi dengan AI. Malah justru dengan AI hidup kita tuh semakin santai gitu. Kalau menurut saya, jadi ya tadinya kita sepaneng gitu ya di pekerjaan kita pusing membuat satu paragraf gitu ya, kita bisa lebih happy karena ada AI. Ya nggak masalah. Malah kita bisa berkolaborasi lah bahasanya AI. Berkolaborasi ternyata nggak cuma dengan manusia, tapi dengan AI juga. Bahkan syukur-syukur kita bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan AI di Indonesia. Gitu. Kalau sekarang kita mungkin kan hanya sebagai user ya, sebagai user dan ya akhirnya apa ya keuntungannya tuh lebih banyak orang yang membuat sih sebenarnya. Pasti kalau mereka ChatGPT ini kan kebetulan masih gratis saja kan. Nanti gimana kalau ternyata udah jadi berbayar? Meskipun sekarang juga ada versi berbayarnya, tapi kalau gimana nanti udah nggak gratis lagi atau udah full berbayar, artinya kita harus bayar, gitu. Harus bayar dan banyak layanan AI yang juga berbayar, gitu. Dan berbayar, gitu sih Mbak Vita. Khawatiran kita sama kok. Oke, tapi saya juga ada pertanyaan nih Mas. Kayak tadi kan Mbak Monica pakai ChatGPT buat bikin pidato gitu kan. Nah itu dari sisi copyright atau plagiarismenya tuh gimana Mas ya? Oh iya, jadi saya ada pengalaman juga Mas. Jadi kebetulan kemarin saya dikejar-kejar juga untuk menulis sebuah tulisan paper gitu ya. Karena saya butek lah ya, lagi sepanang nggak punya waktu untuk mikir, saya pakai ChatGPT aja. Jadi ini salah satu risiko buruknya AI ya. Saya cerita itu juga dan saya termasuk salah satu yang mencoba melakukannya. Cuma ya tetap dengan responsibility. Jadi kalau misalnya tadi udah kepepet kita menggunakan AI, misalnya kita buat tulisan, pasti plagiarismenya tinggi karena dia diambil dari data historis, entah dari tulisan dari blog mana sebelumnya yang jumlahnya banyak itu. Pasti ke data plagiarismenya tinggi. Kalau misalnya itu adalah karya tulis ilmiah gitu ya, pasti plagiarismenya tinggi. Jangan coba-coba membuat, ada coba beberapa cerita yang saya dengar membuat karya tulis skripsi pakai ChatGPT itu ada gitu. Cuma ya pasti plagiarismenya tinggi gitu. Nah kita harus pintar juga menggunakan itu. Yang nggak ada salahnya kita mengenerate ide ya. Jadi ChatGPT itu kan ide tetap dari kita ya. Misalnya saya mau menyusun sebuah paragraf yang menceritakan tentang teori Maslow gitu misalnya. Nah, kita bingung tuh nyulis kata-kata, kadang-kata pertama aja, kalimat pertama udah stuck ya. Jadi kita suruh aja ChatGPT gitu. Kan dia bisa bikin paragraf ya. Nah, tips kedua adalah jangan gunakan itu secara plek langsung, tapi kita paraphrase. Kita paraphrase. Nah, itu ada toolsnya lagi AI untuk paraphrase. Kalau teman-teman mau coba cari ada Quillbot, cuma saya atau bahasa Indonesia udah bisa enggak. Saya biasanya untuk paraphrase tulisan makanya Quillbot. Itu bisa mengurangi tadi potensi plagiarisme. Dan kita harus tetap responsibel ya. Kalaupun kita itu kan hanya untuk mengenerate draft awal, kita tetap harus kembangkan gitu. Karena kalau udah mulai dipacu, udah ada paragraf pertamanya nih, udah ada bunyinya, biasanya kita udah bisa kreatif tuh. Kreativitas lanjut untuk membuat tulisan itu langsung jalan semua gitu. Gitu. Iya, ini mungkin ya. sama nih kayak Mbak Monica nih ada di kolom chat. Nggak kopas Kak, brainstorming aja, ambil keyword yang sesuai, terus dikembangkan sendiri. Oke, menarik nih tipsnya ya. Jadi kalau misalkan sobat baca ada tugas membuat pidato atau tulisan, mungkin bisa nih dicoba. Tapi ya dengan betul. possible ya. Kalau saya ini bikin slide nggak cuma saya kopas sih jujur sih. Oh. Cuma karena sebetulnya kontennya udah bagus. Tapi itu bahasa Inggris ya Mas ya? Atau kalau bisa bahasa Indonesia? Bisa, bahasa Indonesia bisa juga. Jadi saya sempat coba 2 versi bahasa Indonesia, cuma memang bahasa Indonesia bahasanya agak aneh sih. Ya kan memang kadang kalau tulisan Inggris buat beberapa terminologi dia diterjemahinnya jadi kadang maksa gitu. Itulah bahasa Inggris kalian gitu. Oke, udah jam 5.15. Tak terasa udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol bareng dengan tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana artificial intelligence mempengaruhi dunia kita dan rekomendasi buku terkait ada di kita. Nah, mengenai buku rekomendasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bakhtiar, tapi juga melalui ChatGPT. Iya, betul. Terima kasih Mas Bakhtiar atas waktunya. Sama-sama. Pada sore hari ini untuk menjadi narasumber di diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak dan sekali lagi terima kasih kepada para peserta
diskusi kita pada sore hari ini. Saya, Novrian, selaku MC dan moderator pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di acara Ngobras seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Izin live. Ya, terima kasih Mas Bahtiar, Mas Novrian, dan teman-teman semua.